warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IAIN Bone dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kelompok 3 akan melakukan observasi wawancara pada masyarakat sekitar mengenai perkembangan iptek di bidang informasi, komunikasi, dan juga kesehatan. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dimulai dari Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. saya Andi Amel Finata Sofyan, saya Risna, saya Sri Astuti, saya Nur Afifah. Saya Wahyu Alamsyah. Oke teman-teman, langsung saja kita ke lokasi. Dadah. Mereka sebelumnya perkenalkan kami dari IAIN Bone. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ingin melakukan wawancara kepada kakak. Baik, sebelumnya nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Asmar. Akhir tidak biasa disapa. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Terkait dengan perkembangan iptek mengenai informasi dan komunikasi itu tentunya mengikuti perkembangan zaman. Dampak positifnya itu masyarakat semakin mengenal dunia luar tanpa harus baca koran ataupun mendengarkan radio. Bagaimana kita bisa mengakses segala hal itu untuk kepentingan kita sebagai sarana media komunikasi juga bisa, untuk menggali sebuah informasi itu juga bisa. Wawasan masyarakat juga semakin bertambah dengan adanya bantuan dari gadget. Dan juga sebagai media transaksi itu yang sering dipergunakan setiap individu sebagai media transaksi. Dari dampak negatif itu sangat banyak dan sangat rawan ketika kita menggunakan sebuah teknologi. Orang-orang sekarang jadi ketergantungan dengan yang namanya gadget, khususnya di kalangan anak-anak ya. Terkait dari pornografi, bullying, kekerasan. Mereka semakin sulit untuk belajar karena adanya gadget, kurangnya juga interaksi ke sesama masyarakat karena adanya gadget. Dan yang sama marak itu ya terkait dari perjudian. Kadang juga ada beberapa orang yang menyalahgunakan internet dengan mengakses situs-situs yang tidak diperkenankan. Yang itu sangat kita sangat antisipasi terkait dari sisi negatif terkait dari teknologi dan informasi. Upaya saya sendiri itu ya bagaimana kita bisa mengedukasi Pada anak-anak kita atau kepada teman-teman atau kepada siapapun itu, karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kembalikan kita itu masing-masing. tidak ketergantungan kepada gadget tersebut, terutama kepada anak-anak ya, harus diajarkan sejak dini supaya bagaimana caranya tidak ketergantungan pada gadget. Dan terkait dari upaya itu, semestinya itu sudah dinaungi oleh lembaga pers, itu KPI. Dan itu kemudian memberikan sebuah edukasi terhadap masyarakat bahwa dampak negatif dan positif itu sudah diarahkan oleh KPI. Mereka semoga kedepannya perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi semakin baik. Terima kasih Kak atas waktunya. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi kita dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Sebelum itu perkenalkan kami dari mahasiswa IAIN Bone dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ingin melakukan wawancara kepada kakak mengenai perkembangan iptek di bidang kesehatan. Tapi sebelum itu perkenalkan nama kakak siapa? Baik, dengan saya sendiri dengan Nur Arifudin sebagai asisten apotek di apotek Berkah Pharma ini. Baik, jadi menurut kakak bagaimana perkembangan iptek di bidang kesehatan pada sekarang ini? Untuk sekarang ini zaman sekarang sangat baik ya, berguna sekali apalagi dengan ditandai dengan aplikasi seperti Halodoc, medis itu bisa memudahkan bagi pasien-pasien sendiri untuk memberikan keluh kesahnya untuk bagaimana penyakit yang terkendala pada pasien supaya bisa diindikasikan obat-obat apa saja yang cocok bagi pasien sendiri.
Jadi sangat bagus ya, sangat membantu. Apalagi sekarang teknologi itu sudah ada dokter juga di dalamnya. Iya. Jadi lebih memudahkan sih sebenarnya. Jadi lalu apa dampak positif yang kakak rasakan? Yang saya rasakan sebagai asisten di sini memudahkan ya. Jadi pasien itu kebetulan dapat aplikasi dari Halodoc, jadi dia memberikan seperti resep elektronik. Jadi kita tinggal mengambilkan obat saja. Jadi tidak usah susah payah menggali terkait riwayat penyakit dari pasien itu. Namun apa dampak negatif yang kakak rasakan? Untuk dampak negatif pada aplikasi seperti itu biasanya pasien tidak memenuhi atas dasar penyakitnya, seperti keluhannya seperti ini, tapi setelah kita dalami ternyata ada keluhannya yang lain, sehingga kita bisa mengimbangi obat-obat yang bisa direkomendasikan lebih lebih tepatnya seperti itu. Jadi apa upaya yang dapat mencegah dampak negatif tersebut? Upaya yang dapat mencegahnya mungkin sebaiknya tetap dikonsultasikan ke dokter secara langsung. Terkait aplikasi bisa kita gunakan teman, tapi tidak boleh 100% kita percaya. Jadi kembali ke dokter saja sebenarnya dari saya. Baik, Kak, terima kasih telah menonton. Semoga wawancara kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga bisa membantu ya. Jadi terima kasih. Ya.